warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wala hawla wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifatina azan ya Allah alaikum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi, berkumpul dalam rangka majelis ilmu. Kita lanjutkan materi kita, yaitu adab-adab tentang haji. Kita sampai di poin yang ke-21, yaitu dianjurkan saat melaksanakan perjalanan agar berjalan di malam hari, terutama di permulaannya, berdasarkan sabda Nabi SAW, alaikum bidulja fa inal ardo tutwa billail. Hendaklah kamu lakukan perjalanan saat gelap, maka sesungguhnya bumi dilipat di malam hari. Ya, memang ini kalau memungkinkan ya. Artinya ya, namanya kita di Indonesia, kita ikut pesawat kan nggak mungkin kita ngatur pilotnya ya. Yang memungkinkan safar itu malam hari, karena orang yang safar di malam hari itu rasanya itu kok cepat ya, daripada siang, karena siang itu orang melek kan, jadi setiap meter itu kayak benar-benar melihat ya. Tapi kalau malam itu kita merem kayak merasa di tangan ya. Pohon-pohon dah nyampe gitu. Walaupun ya sebenarnya si pengemudinya, apakah pilot apakah masinis, itu benar-benar menjalani perjalanan itu jengkal demi jengkal, meter demi meter, kilo demi kilo gitu. Kemudian yang ke-22, disunahkan agar membaca di waktu sahur apabila fajar sudah nampak, sama asami'un bihamdillah, mendengar orang yang mendengar dengan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, wa husna bala'i alaina, bagi Allah perlakuannya yang baik kepada kita, Rabbana sahibuna wa afdala alaina aidan billahi minan nar. Wahai Rabb kami, sahibna, temanilah kami, kemudian wa afdil alaina, dan karuniakanlah kepada kami, aidan billahi minan nar, yaitu kami berlindung kepada Allah dari api neraka. Kemudian yang ke-23, disunahkan memperbanyak doa di dalam haji dan umrah. Sungguh pasti akan dikabulkan dan diberikan permintaannya berdasarkan sabda Nabi SAW, salasun da'awat mustajabat la syakka fihinna, ada 3 doa yang pasti mustajab dan tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu ta'watul madlum wa ta'watul musafir wa ta'watul walid ala waladi. Yaitu di sini ada dakwatul musafir, hingga orang haji termasuk dalam konteks orang yang safar. Dan orang yang berhaji memperbanyak doa demikian pula di Safa dan Marwah, di Arafah, di Masy'aril Haram, setelah fajar, setelah melempar jumrah kecil dan tengah, jumrah ula, wal wusta, pada hari tasyrik. Karena Nabi SAW banyak membaca doa di 6 tempat ini dan mengangkat kedua tangan. Di dalam doa itu ada sunnah mengangkat kedua tangan, khususnya pada kondisi-kondisi yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW ya. Kemudian yang ke-24, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar sebatas kemampuan dan pengetahuannya. Jadi kalau kita mau berdakwah itu, maka kita perlu lihat situasi dan kondisi dan perlu menakar ilmu kita. Gak selalu semua kita harus sampaikan, apalagi kalau kita gak punya ilmu gitu kan. Makanya dulu ada orang jamaah jaulah itu, yang dia naik mimbar, dia mengatakan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Saking Rahman dan Rahimnya Allah akan menyelamatkan orang-orang kafir dari neraka. Ini salah. Maka harusnya orang itu belajar dulu baru kemudian menyampaikan. Dan belajar juga nggak harus yang full banyak kemudian baru bisa menyampaikan. Tidak, sesuai kemampuan aja. Kalau memang mampunya menyampaikan cara baca Quran, baca saja, dan itu ajarkan boleh. Tapi kalau kemudian nggak ngerti hukum, nggak ngerti apa, kemudian ngomong hukum segala macam, ini hati-hati ya, nggak benar.
Maka ia harus berdasarkan ilmu dan pengertian terhadap yang diperintahkan dan dilarang, selalu dengan cara lembut, tidak diragukan bahwa dikhawatirkan orang yang tidak mengingkari kemungkaran bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan tidak diterima doa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'marunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanna Allah ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'una fala yastajibu lakum." Demi Allah Subhanahu wa taala yang diriku berada di tangannya, sungguh aku menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar, atau Allah menurunkan siksa kepadamu, kemudian kamu berdoa lalu dia tidak mengabulkan doamu. Jadi orang-orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar atau orang yang tidak menjawab amar ma'ruf nahi munkar, maka doanya tidak diterima. Allah ta'ala. Kemudian yang ke-25, termasuk adab dalam haji adalah menjauhkan diri dari semua perkara maksiat. Maka janganlah ia menyakiti seseorang dengan lisannya, tidak pula dengan tangannya. Janganlah ia berdesakan dengan para jamaah yang bisa menyakiti mereka. Baik, dalam konteks ini nih, beberapa kali haji itu terlakukan pelanggaran itu. Sampai di terowongan Mina itu orang saling injek-injekan dan banyak yang mati gitu. Nah, maka Allah alam hukumnya seperti apa itu. Janganlah ia berdasarkan dengan para jamaah yang bisa menyakiti mereka. Jangan mengadu domba, jangan terus dalam ghibah, jangan berdebat sama temannya dan orang lain kecuali dengan yang lebih baik. Jadi kalau mau berdiskusi yang baik, jangan neker-nekeran, jangan utur-uturan, jangan berdusta, jangan berkata kepada Allah yang tidak mengetahui, jangan berkata kepada Allah yang dia tidak tahu, dan berbagai macam perbuatan doa lainnya, perbuatan dosa, bukan doa ya, dosa lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Al-hajju asyhurun ma'lumat, haji itu terjadi pada bulan yang dimaklumi, bulan tertentu. Faman farada fihi, siapa yang menetapkan niatnya untuk mengerjakannya pada bulan itu, hina al-hajja fala rafasa wala fusuq, jangan berkata-kata yang jorok, wala fusuq, jangan berbuat dosa, wala jidal, dan jangan berdebat fil hajj, dalam haji. Kemudian walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isma mubina, dan orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi menyakiti, miloro, menganiaya orang beriman itu dosanya besar sekali. Jadi jangan pernah melakukannya. Kemudian perbuatan maksiat di tanah haram tidak seperti tempat lain, kadarnya berbeda. Innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'al 'akifu fihi wal badi wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan serta secara dolim, saya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Kemudian ada yang ke-26, menjaga semua kewajiban dan yang terbesar adalah sholat dan waktunya berjamaah, dan berbanyak perbuatan ibadah seperti membaca Quran, zikir, dan seterusnya. Berbuat baik pada orang lain dengan ucapan dan perbuatan, kasih sayang kepada mereka dan menolong mereka saat membutuhkan. Nabi SAW bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasadi wahid idza istaka minhu adwun tata'alahu sairul jasadi bis sahari wal humma." Perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang dan saling menyayangi di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satunya sakit, saya semua akan merasakan sakit. Bahkan di sini dikatakan tidak bisa tidur dan badannya panas. Sahar, tidak bisa tidur dan badannya panas. Ya, kita harus kemudian ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Gitu. Oh panas, kamu minum air, ya kalau lihat orang kehausan kasih. Gitu. Kemudian yang ke-27, berakhlak yang mulia dan akhlak yang baik itu mencakup sabar, lembut, tidak marah, perlahan, tidak buru-buru dalam segala hal,
rendah diri, pemurah, adil, teguh, kasih sayang, amanah, zuhud, wara', menepati janji, malu, jujur, berbuat kebajikan, ifah, rajin, muru'ah. Dan karena pentingnya akhlak yang baik, Rasulullah SAW bersabda, orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling berakhlak. Innal mu'mina la yudrika bi husni khulqihi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya orang mukmin bisa mendapatkan derajat orang puasa lagi sholat malam dengan akhlak yang baik. Jadi kamu punya akhlak yang baik, itu derajatmu bisa selevel atau bahkan lebih tinggi daripada orang puasa dan orang yang rajin sholat malam. Kemudian yang ke-28, menolong yang lemah dan santun di dalam perjalanan dengan jiwa, harta, kedudukan, membantu mereka dengan kelebihan harta dan yang lainnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguhnya mereka para sahabat bersama Nabi SAW dalam perjalanan. Beliau kemudian bersabda, man kana ma'ahu fadlun dohrun fal ya'ud bih ala man la doharolah, wa man kana ma'ahu fadlun zata fal ya'ud bih ala man la zatalah. Siapa yang punya kelebihan, ya, punggung atau punya kekuatan, kemampuan, maka adalah mendatangi orang yang lemah. La dohrolah, yang kekeri kuat bantu yang kekeri gak kuat. Maksudnya cara wong kamu kuat mikul tambah beban, orang lain kabutan bantu. Ya, kemudian dan pada siapa yang punya kelebihan bekal, zata, kelebihan bekal, maka hendaklah ia mendatangi orang yang tidak punya bekal. Oh, makananku berlebih, oh dia gak punya makanan bagi. Lalu beliau SAW menyebutkan beberapa bagian harta, sehingga beliau beranggapan bahwa tidak ada hak seorang dari kami dalam kelebihan harta. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah berada di belakang dalam perjalanan, maka beliau menolong yang lemah. Jadi Nabi itu nyontoin, Nabi itu gak pernah atau gak mau mendahului orang sehingga belakangnya kelihatan. Nabi senang melihat dari belakang orang-orang yang di depannya itu baik-baik aja, dan membonceng serta mendoakan mereka. Ini menunjukkan kasih sayang beliau dan kesungguhannya dalam membantu mereka agar kaum muslimin mencontoh beliau SAW, dan terutama sekali para pejabat. Jadi kalau punya kemampuan lebih, bawa. Ya, jadi kamu udah bayar haji, udah dikasih sangu dari depan. Misal kamu memang punya duit lebih, bawa tuh, masukkan di rekening tuh 100 juta. Nanti di sana tuh kesempatan menolong, bersedekah, berinfak tuh banyak. Jangan ragu. Ke-9, jika sudah selesai maka segera pulang dan jangan menetap terlalu lama tanpa keperluan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah bagian dari cuilan dari adab atau siksa. Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabah wa naumah fa idza qada ahadukum nuhimmatuhu falyaj'al ila ahli. Di mana seorang itu tertahan, tercegah dari makan, minum dan tidur. Maka apabila telah selesai, fa idza qudiya ahadukum, kalau sudah selesai. Apa ini maksudnya? Nuhimmatahu, hendaklah ia segera pulang kepada keluarganya. Faliyu'ajil, maka segera ila ahliya, maka segera pulang ila ahlihi, pulang ke keluarganya. Tentu kalau konteksnya kita sebagai musafirnya, ya kita nggak bisa ngatur jadwal ya, kita mesti cuma ngikut aja jadwal pulang berangkatnya kapan. Yang ke-30, saat pulang dari safarnya disunahkan membaca yang diriwayatkan oleh Nabi SAW apabila pulang dari peperangan dan haji dan umroh. Baca 3 kali takbir di dataran tinggi, kemudian membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Aibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara abdah wa nazamal ahzaba wahdah. Bagusnya bukunya ini di bawah nih kalau naik haji. 31, apabila melihat kamu halamannya diajarkan baca aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Latihan nih Mas, wajar kalau pulang nih. Ini udah kelihatan kampungnya. Aibun taibun abidun li rabbina hamidun. 32, jangan datang kepada keluarga di malam hari apabila sudah lama pergi tanpa keperluan, kecuali apabila berita kedatangannya sudah sampai pada mereka dan menyampaikan
pada mereka waktu kedatangannya di malam hari. Berdasarkan larangan Nabi SAW tentang hal ini, Jabir bin Abdullah berkata Rasulullah SAW melarang laki-laki mengetuk pintu keluarganya di malam hari. Di antara hikmahnya adalah disebutkan dalam riwayat yang lain sehingga ia menyisir rambut yang kusut merapikan dirinya. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW melarang laki-laki mendatangi keluarga di malam hari agar ia tidak mengagetkan mereka atau memergoki mereka. Gampangnya adalah sunnahnya itu bukan memberikan surprise tapi ngabari. Oh gitu ya. Jadi sunnahnya ketika orang safar jauh bukan memberikan surprise tapi ngabari. Dek mau pulang, dek mau nyampe 1 jam lagi. Nah, biar dia siap-siap. Ya, siap-siap noto kasur, sisiran, adus gitu kan. Ya. Dan Allah itu dan Rasulnya selalu atau sering atau banyak dalil memang mendesain agar rumah tangga itu selalu baik-baik aja dengan cara seperti itu. Tapi kalau surprise itu bojone jek turu, akhirnya yang datang itu malah gelo gitu kan. Atau mungkin surprise itu bojone malah mungkin kalau ada suaminya rajin mandi, pas gak ada suaminya lah gak ada bojoku rasa adus, gak mandi seminggu gitu. Masih temui bau sekali gitu kan. Nah maka hal seperti ini perlu difahami ya, perlu difahami bagaimana Islam itu justru ingin menjaga hubungan suami istri itu lebih baik. Yang ketiga, dianjurkan bagi yang datang dari safar agar memulai dengan memasuki masjid yang ada di samping rumahnya atau sholat 2 rakaat di dalamnya. Ya, jadi cara agar kemudian orang rumah siap-siap itu ya tadi termasuk di dalamnya adalah sholat 2 rakaat ketika sampai di kampung halaman. Nabi SAW bersabda, "Kana idza qadama min safarin bada'a bil masjid." Bahwasanya beliau apabila datang dari safar maka beliau memulai untuk sholat masuk ke masjid roka fihi rokaatain 2 ruku 2 rakaat gitu. Sholat sunnah ba'da safar atau kedatangan dari safar. 34, disunahkan bagi musafir yang baru tiba agar bersikap lembut kepada anak-anak dari keluarga dan tetangganya serta berbuat baik kepada mereka apabila mereka menyambutnya. Ya, jadi kalau disambut sama anak-anak itu kan senyum aja, bawa hadiah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tatkala Nabi SAW tiba ke kota Makkah, anak-anak dari Bani Muthalib menyambut beliau SAW, lalu beliau SAW mengangkat salah satunya dan yang lain di belakangnya, digendong. Jabir bin Abdullah berkata, "Kana idza qadima min safarin tuluki bina." Apabila beliau SAW datang dari safar, beliau menemui kami. Wa tulukiya bi wa bil Hasan au bil Husain. Dan kemudian menemui aku atau Hasan atau Husain. Fahamala ahadana baina yaday wal akhar khalfahu. Dan kemudian mengangkat atau membawa kami dengan tangannya, kedua tangannya, dan yang lain di punggungnya. Hatta dakhalnal Madinah, sampai kemudian kami masuk kota. Jadi disambut di luar kota sampai digendong sampai masuk kota. Kemudian yang ke-35, dianjurkan membawa hadiah jika memungkinkan karena menyenangkan. Mas, baterainya mau habis ya. Karena menyenangkan hati dan memalingkan permusuhan, dianjurkan menerimanya dan memberi balasan atasnya. Dimakruhkan menolak tanpa alasan syar'i. Karena inilah Nabi SAW bersabda, ya, tahadu tahabu. Ya, jadi kalau orang safar memang sunahnya bawa hadiah. Cuman saran saya kalau safarnya dari tempat-tempat atau kota-kota yang di situ adalah mayoritas non-muslim, gitu, hati-hati makanannya. Ya. Apalagi yang bukan ahli kitab ya. Kalau yang ahli kitab mungkin masih relatif lebih aman. Ya. Yang bukan ahli kitab nih hati-hati. Dan kalau dikasih hadiah ya jangan ditolak. Alah, opo hadiah rengginang. Terima aja gitu kan ya. Soal nanti di rumah mau makan atau enggak ya itu lain cerita. Tapi terima dulu dengan senyuman. Ya, karena niat orang yang masih hadiah adalah untuk menjaga hubungan. Ya. Sebaiknya kita juga terima. Tahadu tahabu, kasih hadiah timbul cinta. Hadiah manusia satu sama lain melahirkan keterkaitan di hati mereka. Dilihat bahwa salah seorang jamaah haji pulang kepada keluarganya dan tidak bawa apa-apa, maka salah seorang dari mereka marah lalu membaca syair, jamaah haji saat ini tidak beribadah, tidak membawa siwak dan tidak pula sendal darinya.
Mereka datang kepada kami maka tidak bermurah tangan dengan kayu arak dan tidak pula meletakkan pemberian di telapak tangan anak kami. Cukup. Ya gini nih. Jadi memang apa ya istilahnya? Islam itu tidak cuma menghendaki ibadah tok kepada Allah tok, tapi juga ada satu kondisi di mana kita itu juga beribadah dalam tanda kutip, yaitu berbuat baik kepada manusia. Jadi ismun jami' ma yuhibbullah wa yardahu minal fi'li wal qawli, itu adalah istilah atau definisi ibadah, yaitu semua hal yang diridhoi Allah baik dari ucapan ataupun perbuatan itu adalah ibadah. Jadi kalaupun kita dari haji itu membawa oleh-oleh, maka itu juga bagian dari ibadah. Nah, karena haji ini oleh-olehnya harus banyak, makanya disiasati belinya di Indonesia. Karena kamu beli di sana bawanya kangelan, apalagi dibatasi satu orang misalnya cuma 30 atau 40 kilo, nggak bisa kamu bawa banyak-banyak. Dan hadiah yang terindah adalah air Zam-Zam karena ia penuh berkah. Nabi SAW bersabda tentang air Zam-Zam, innaha mubarakah. Air Zam-Zam itu mubarakah, innaha ta'amun ta'ima wash. Ya innaha ta'amun ta'mun wa syifa'un sakmun. Sungguhnya ia adalah makanan orang yang makan, ta'amun ta'min wa syifa'u sakmin, dan juga makanan orang yang nyari obat. Dan obat buat orang yang sakit. Dari Jabir radhiyallahu anhu yang memarfukannya ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Ini juga bagian dari tawasul yang benar. Ada tawasul yang enggak benar dan tawasul yang salah. Jadi kamu kalau mau tawasul dengan air, jangan kemudian beli air yang dibaca-bacain doa, itu malah enggak ada sunahnya. Ketika kamu mau tawasul dengan air yang dibacain doa, itu yang ngomong atau yang berdoa kowe dewi, bukan orang lain. Gak ada ceritanya atau belum pernah saya membaca satu riwayat pun Abu Bakar, Umar, Utsman atau bahkan Nabi Muhammad SAW membacakan air kemudian dijual, gak pernah. Nah, yang ada adalah kamu ambil air, kamu bacakan Fatihah 7 kali, kamu minum, nah itu baru ada. Nah, tapi yang memungkinkan untuk diperjualbelikan itu apa? Air Zam-Zam, tapi juga nggak didoa-doain. Air Zam-Zam jual, nah baru kemudian kamu beli. Pas kamu minum, kamu berdoa. Nah, dalilnya ini ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu sesuatu yang dia niatkan. Artinya kalau kamu pas ngombe gitu, kamu berharap keberkahan, kesehatan, ya insya Allah kamu sehat, kamu berkah. Kamu berharap dan untuk jodoh, ya insya Allah dapat jodoh, dan seterusnya ya. Jadi dalam konteks ini adalah ketika kita mau bertawasul, tawasul yang benar itu. Jangan kemudian ke kuburan gitu kan. Sampai ada orang ke kuburan itu minta, ya Habib Fulan bin Fulan, sahilana bil fulus, mudahkan kami dengan uang gitu. Kertas merah yang halus-halus kata. Kertasnya sing abang-abang kayak diterang moh gitu. Nah, maka ini kurang tepat ya. Dan itu bertentangan dengan syariat jelas gitu loh. Karena Nabi SAW nggak pernah contohkan kayak gitu. Nggak pernah Nabi SAW itu mendatangi makam-makam Nabi yang lain gitu kan. Loh, kan Nabi Muhammad paling mulia ya wes. Nabi Muhammad meninggal itu nggak ada ceritanya anak cucunya datang untuk minta-minta di kuburan beliau, nggak ada. Bahkan kalau kamu membaca sirah pasca meninggalnya Nabi SAW itu konflik kaum muslimin itu besar sekali. Pembunuhan Umar bin Khattab, pembunuhan Utsman bin Affan, pembunuhan Ali radhiyallahu anhum gitu kan. Itu terjadi. Peperangan sama kaum muslimin itu terjadi gitu. Itu kan kondisi yang mengerikan gitu kan. Nah, itu kalau orang sekarang yang nggak ada kayak gitu aja teriak-teriak madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah, minta tolong ya Rasul. Maka harusnya pada waktu itu lebih berhak atau lebih dahsyat, lebih penting, lebih butuh untuk minta tolong gitu. Tapi nggak ada tuh satu sahabat-sahabat yang mulia untuk minta tolong kepada Nabi SAW. Makanya orang-orang sekarang tuh lancang ya, sampai ngomong sampai sana ngomong, ya Rasul saya udah sampai sini, saya rindu banget sama kamu, ulurkan tanganmu. Terus tangannya Nabi dikeluarkan katanya. Ada juga yang ngomong katanya Nabi itu sampai keluar dari kuburnya untuk meraih dengkulnya untuk dicium gitu. Wah, luar biasa. Nah, hal seperti ini nih kalau kamu dengar, jangan kamu gumon gitu, malah kamu harusnya istighfar gitu. Atau kamu harusnya berlindung dari orang-orang seperti itu.
Sayangnya orang-orang yang jahil, orang-orang yang nggak belajar itu krungu kayak gitu tuh malah gumun. Wah, berarti iki wong iki hebat banget, wali banget gitu. Ya. Maka ini kekeliruan gitu loh, kekeliruan yang harusnya kita sudahi gitu. Kita sebagai generasi muda harusnya tidak mudah silau dengan kata-kata seperti itu. Agama ini dibangun di atas ilmu, ilmu dibangun di atas dalil. Ketika mereka mengatakan seperti itu dan nggak ada dalil satupun, bahkan sirah tidak menyebutkan hal yang seperti itu, maka nggak mungkin itu terjadi. Sampai katanya tangan Nabi keluar itu disaksikan 12.000 orang yang hadir pada waktu itu. Saya melogika aja 12.000 itu orang kalau ngumpul, itu tuh tangan Nabi itu kan juga nggak gede, kecil itu. Itu nggak mungkin kelihatan dari orang yang paling ujung itu nggak mungkin kelihatan. Kok bisa melihat 12, kecuali itu didesain kayak itu loh, kayak atrium atau kayak ini apa namanya, stadion itu. Jadi kursinya naik ke atas, terus yang terlihat itu di bawah. Kan enggak, kalau kamu ke makam pada umumnya atau kalau kamu ke masjid pada umumnya kan datar semua masjid itu. Jadi kalau Nabi mengeluarkan tangan di paling ujung, 12.000 yang paling belakang itu enggak kelihatan itu tangan itu. Susah melihatnya, kecuali sekarang kan ada kamera-kamera ya. Cuman dulu itu enggak mungkin itu. Tapi ya sudahlah, namanya orang pengen dagang. Makanya saya selalu kritisi mereka itu berdagang dua dagangan, keramat sama kualat. Kalau kamu percaya keramatnya, ya, kamu katanya akan dapat barokahnya. Tapi kalau kamu nggak percaya keramatnya, kamu akan dapat kualat. Jadi mereka mendagang kualat biar kamu dapat keramat, atau kalau kamu nggak percaya keramatnya, kamu akan dapat kualat. Makanya orang-orang jahil itu dikasih tahu gitu pedih dia. Wah, aku ndak ra ngimani omongane Habib Fulan iki kok ndak kualat aku. Akhirnya dicium-cium semuanya sampai ada giginya Habib Fulan itu ditali terus diubengke kon ngambungi siji-siji gitu. Ya otomatis nek gigi ya sak gudal-gudale bareng. Nah, coba di logika gitu loh. Kok bisa gitu? Apakah semulia itu orang-orang itu gitu kan? Ya. Dengan mereka keturunan Nabi ya, keturunan Nabi ya. Misal memang benar itu keturunan Nabi ya, kita hormati. Tapi ingat, ya Nabi SAW pernah mengatakan apa kepada Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah, salimi, minta kepadaku apa aja min mali dari hartaku. Tapi apa kata Nabi? Ma'ughni anki minallahi syai'a. Tapi aku ra iso nulung kowe lho. Artinya kalau kemudian Fatimah radhiyallahu anha tidak mengikuti jejak bapaknya menjadi orang yang beriman, ya Nabi nggak bisa menyelamatkan. Sebagaimana Nabi nggak bisa menyelamatkan Abu Thalib, sebagaimana Nabi nggak bisa menyelamatkan Abu Jahal. Padahal Abu Thalib dan Abu Jahal itu paman Nabi. Padahal yang namanya ahli bait itu adalah keluarga Ja'far juga ahli bait, kemudian keluarga Aqil ahli bait, kemudian keluarga Bani Abdul Manaf juga ahlul bait. Jadi sebenarnya Abu Thalib dan Abu Jahal itu ya ahli bait, cuman karena nggak beriman ya nggak ngefek nasabnya atau ahli baitnya itu. Ya, jadi tolong difahami itu. Belum lagi kalau kita ngomongkan bapaknya Nabi Ibrahim itu kan juga bapaknya Nabi, yo kafir. Kalau belum lagi kita ngomongkan anaknya Nabi Nuh itu yo anaknya Nabi, yo kafir. Kemudian istrinya Nabi Lut itu yo kafir. Ya, sehingga kenasaban itu nggak akan berguna kalau kemudian nggak sesuai dengan tuntunan gitu loh. Ya, maka jangan sampai kamu bingung soal ini kemudian pokoknya anggar Habib gitu. Sampai enek Habib mangan durian itu berkena gudal itu diloloh-loloh gitu. Ya kalau itu pas lagi Covid itu kena Covid kabeh gitu. Ya bukan berarti nggak boleh kita memberi orang makan dengan apa, tapi ada kesan gitu loh, nek kecipratan idune Habib itu kemudian untuk barokah ini yang salah gitu. Nggak ada kayak gitu ya, nggak ada kayak gitu. Ketika kita mau bertabaruk dengan zat seseorang, itu hanya berlaku kepada Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW hidup, begitu Nabi wafat, ya sudah nggak ada gitu. Ya, dan waktu hidup pun juga nggak ada Khulafaur Rasyidin itu kemudian, ya Rasul sini saya minta air liurmu, nggak ada. Walaupun Ali radhiyallahu anhu pernah diludahi Nabi SAW di matanya ketika sakit, Nabi meludah di tangan kemudian diusapkan ke mata. Tapi nggak tiap hari kemudian Ali minta ludah Nabi SAW gitu. Ya. Yang saya tahu itu yang nyari keringatnya Nabi itu adalah Ummu Sulaim. Kemudian yang pernah diludahi itu Ali bin Abi Thalib. Dan ini nggak dilakukan tiap hari. Ummu Sulaim nggak tiap hari nyari keringat Nabi, nggak tiap hari. Ya.
Maka yang harus kita pahami, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melupakan ilmu tapi kemudian justru mencari-cari hal-hal yang berbau khurafat seperti itu. Allah Ta'ala. Disebutkan bahwa kana yahmilu ma'u zamzam. Nabi SAW bawa air zam-zam. Fi al-adawa wal qurba. Fi adawa wal qurbi, yaitu membawa air zam-zam di dalam bejana dan wadah dari kulit. Fakana yasubbu 'alal mardo wa yastasqihim. Dan beliau memberikan kepada orang yang sakit dan meminumkan mereka. Jadi ini penyembuh ya. Jadi kalau kamu punya keluarga-keluarga yang sakit, belikan air zam-zam, kasihkan itu biar sembuh. 36. Apabila musafir datang ke kotanya disunahkan berpelukan berdasarkan perbuatan para sahabat Nabi SAW. Ya, jadi kalau datang pelukan. Tapi di sini nggak ada cipika-cipiki ya. Kanu idza talaqu tasafahu. Yaitu ketika mereka saling berjumpa, mereka saling berjabat tangan. Wa idza qadamu min safarin, kalau mereka kemudian datang dari safar, ta'anaku, mereka berpelukan. Cipika-cipikinya nggak ada ya. 37. Dianjurkan mengumpulkan teman-teman dan memberi makan mereka apabila datang dari safar berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi. Mu'ad menambahkan dari Syu'bah dari Muharib, ia mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW membeli dariku 1 ekor unta dengan 2 uqiyah dan 1 dirham atau 2 dirham. Maka tatkala beliau sampai di Siror, beliau menyuruh menyembelih sapi lalu disembelih, maka mereka memakannya. Al-hadis. Makanan itu dinamakan naqi'ah, yaitu makanan yang dibuat orang yang datang dari safar. Hadis ini dan yang senada menunjukkan anjuran bagi imam dan pemimpin untuk memberi makan kepada para sahabat apabila tiba dari safar, dan ia dianjurkan di sisi salah. Jadi gini, kan ini kalau kamu lihat ini kan kesannya kan barang mahal ya, kasih unta, sapi dibeleh gitu kan. Maka ini pendapat saya ya, secara ekonomi aja. Pentingnya seorang muslim itu punya kemandirian pangan, ketahanan pangan. Maksudnya gini, kamu kalau nyari rumah, ya ini pendapat aja, jangan beli di perumahan karena tempatnya sempit ya. Belilah di desa rodok jauh nggak apa-apa. Terus usahakan di belakang rumah itu ada tanah-tanah kosong mungkin 50 meter atau berapalah gitu. Nah di situ kamu peliharalah entah ayam, entah kambing, entah sapi, terserah gitu loh. Nah maka dalam kondisi-kondisi tertentu gitu, ada sunnah bahwasanya ketika kamu safar dari tempat jauh, ada sunnah kamu menjamu orang ya dengan Nabi yang boleh unta, boleh sapi. Nah, emang kamu punya silakan gitu kan. Tapi dalam konteks kita gitu, kalau emang punya ayam ya boleh ke ayamnya dewi gitu. Jadi nggak geger untuk beli di pasar gitu kan. Belum lagi nanti regane larang ras itu boleh gitu kan. Tapi kalau punya sendiri ya tinggal diambil 1 atau 2 potong atau goreng, bakar, silakan lah. Nah, itu untuk menjamu tamu gitu. Atau mungkin di belakang rumah ada kolam ikan, seroke gitu loh ya. Ya tentu bagus lagi kalau desainnya adalah pakannya juga pakan-pakan dari gampangannya kayak limbah atau sisa-sisa makanan, limbah-limbah pasar gitu kan, sampah-sampah pasar. Jadi bukan sing peternakan gede, enggak, cuma sekedar untuk ketahanan pangan. Jadi saya masih ingat waktu SD itu bapak saya itu pelihara ayam. Ya saya ngasih makan tiap pagi gitu. Itu tuh ya kita mau goreng telur ya tinggal ngambil gitu. Dan telurnya telur ayam kampung gitu kan. Jadi itu yang coba untuk saya ajarkan ke kalian gitu kan, kemandirian pangan gitu. Jadi kalau di rumah misal jangan biarkan belakang rumah itu kosong, cuma di sini suket gitu, jangan. Kalau memang mungkin kan kasih kandang ayam, kasih mentok, kasih gitu. Bahkan ada saya lihat sebuah video itu bagus tuh. Dia melihara mentok gitu kan. Tapi nggak dikasih makan katul, kasih makannya apa? Dia nanam tuh di pinggir-pinggir rumah itu pohon itu loh, kates itu. Nah, jadi katesnya itu dibiarkan rotok mateng ning nggon wit gitu. Ya nek doyan dipangan katesnya, enggak doyan ya itu diambil terus diuncalke ning mentoke gitu, disosori nganti entek gitu. Dan itu orang Indonesia. Nah, ternyata di orang mana? Cina, saya pernah lihat juga sebuah video itu. Jadi dia itu melihara ayam tapi di hutan. Jadi rumahnya dekat hutan. Dilepas tuh di hutan itu. Nah, tiap pagi sama sore atau ayamnya balik gitu. Nah, pas balik itu enggak dikasih makan katul juga. Dia kasih makan itu loh. Apa namanya? Waluh, tahu waluh? Ya, waluh ya, bukan belewah, waluh. Jadi di sana mungkin nanam waluhnya tuh gampang gitu kan, nah, terus dipanen, terus ditaruh di truk gitu. Kemudian dipecel tok itu, pecel 2 atau 3 gitu, terus diuncalkan dengan ayam trotoli sampai entek. Gitu. Jadi
ketika bisnis itu bisa didesain dari hulu ke hilirnya, kamu dari mulai pakannya bisa menyiapkan, kemudian sampai di akhir proses kamu nggak tergantung dengan pakan pabrik, maka ya keuntungan itu besar. Tapi kalau konteksnya rumah tangga, paling nggak itu mengamankan. Gampangannya kayak Mas Eko biasanya nek sewulan tuku ndok piro? 600.000, 700. Masuk 300. 300 kan sak kota. 350. Lah iya sak kotak to. Tukumu pirang kotak sebulan? Satu tok. Kan mbiyen loro. Iya. Eh? Pernah juga. Pernah dua, tapi sekarang udah nggak pernah dua. Iya. Oh, iya toh. Mergo apa? Anggarannya rene. Apa kebutuhannya menurun? Sisa-sisa itu loh. Kalau bisa. Sisa piye? Kalau nggak kemakan terus. Oh, akhirnya si wae. Oh, iya. Ya artinya kalau kemudian udah punya kerutinan untuk beli seperti itu gitu. Termasuk di pondok Esa Tali itu kan santri ini tuh yang bayar rutin itu cuma 30%. Yang 70% tuh bayarnya telat-telat. Sosok yang bayar barang. Maka ada orang yang wakaf ke pondok itu, wakaf apa namanya, kandang ayam telur itu yang makan ya muridnya, kemudian hasilnya dijual ya buat operasional pondok. Nah pondok kalau mau mikir kayak gitu enak, tapi kalau pondok mikirnya SPP-nya dundake ya masalah mudah. Nanti kalau ada pondok yang lebih baik dengan harga yang lebih murah, gak punya murid dia. Makanya kayak gitu-gitu tuh perlu didesain gitu loh, jangan sampai kemudian kita ketahanan pangan kita kurang, kemudian kita tergantung pada orang-orang kafir. Nah, didik impor sampai beras impor, kabeh impor. Maka inilah yang bisa ditulis berupa adab-adab haji dan umroh untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik kepada semua jamaah haji dan umroh yang dicintai dan diridhoinya. Semoga salawat dan salam tercurah pada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya. Sekian, Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Baik, Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini akhir dari materi kita. Saya tutup layarnya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita lihat ada pertanyaan apa enggak. Yang pertama, apakah kencing unta yang digunakan sebagai obat itu tidak najis? Tidak ya, karena ketika kita ngomongkan najis dan enggak najis terkait kencing binatang, maka kita kembalikan binatangnya haram apa enggak. Ketika binatangnya binatang yang haram untuk dimakan, maka najis. Ketika tidak, maka kencing dan kotorannya tidak najis. Nah, terkait kencing unta, sekali lagi ini kencing unta tok ya, kencing unta ini memang ada hadisnya buat mereka yang sakit panas untuk bisa minum kencing unta, dan ini unta tok, jangan diterapkan di binatang lain. Nanti ada orang yang mengkiaskan lalu membeli air kencingnya sapi dan seterusnya. Bahkan ada sebagian orang jahil yang kemudian malah nyuruh minum kencingnya sendiri, itu jelas najis ya, itu nggak benar ya. Ada orang-orang dukun-dukun paranormal itu yang dia kemudian memberikan resep pengobatan, yaitu minum air kencingnya sendiri ketika bangun pertama kali gitu. Ada yang kayak gitu, itu nggak benar ya, salah sekali. Wallahu taala alam. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita sholat di atas sajadah yang bergambar Ka'bah atau Masjid Nabawi dan yang lainnya, apakah termasuk penghinaan terhadap Ka'bah? Kalau terkait kategori penghinaan, wallahualam saya nggak tahu gitu kan. Cuman saya secara pribadi lebih senang sholat kalau misal sajadahnya polosan, atau kalaupun harus ada motifnya juga bukan motif-motif tertentu, tapi cuma sekedar coret-coretan aja, misal seperti bunga atau apa gitu kan. Atau bahkan saya sih kalau ke Masjidil Haram itu malah seringnya nggak pernah bawa sajadah. Jadi wes pokoknya di sana nemu karpet ya sholat di atas karpet, nemu lantai sholat di atas lantai ini kotor ya baru kemudian nyari lap atau nyari tisu dilap gitu kan, baru kemudian dipakai untuk sujud. Tapi umumnya di sana tuh bersih karena sehari 5 kali dipel gitu. Udah bersih, wangi lagi gitu. Nah, maka ini yang harusnya kita lakukan di masjid-masjid kita ya. Ada masjid itu yang ya karpet apik dikai karpet gitu. Tapi karpetnya mungkin ratau dicuci, ratau disedot, ratau dikai parfum. Jadi bau karpetnya udah kayak bau kaos kaki yang enggak pernah ganti gitu. Bau banget itu. Ya tak kandak yang ngono ning takmire ngono nesu. Ya harusnya ya mungkin jamaah hidungnya udah pada peka kali gitu, udah pada nggak peka gitu, jadi dijargain. Jadi kamu kalau mau memuliakan masjid ngasih karpet, pastikan karpet itu rutin dicuci ya. Nek rasa anggap nyuci dewe, sekarang banyak laundry cuci karpet, tinggal dianggarkan dari kas gitu. Jangan kas melumpuk, oke tuh gue piknik itu malah haram ya. Jadi kas masjid itu digunakan untuk perawatan masjid apapun bentuknya. Oh masjidnya bocor ya ngunune lo tukang, oh masjidnya cat elek lo ngecat, oh masjidnya
karpetnya bau buat nyuci. Oh karpetnya wis rusak ya buat tuku karpet. Pokoknya apapun yang ada di masjid itu diambil dari kas masjid. Jangan malah kas masjid ngelumpuk oke terus diutangnya neng takmir-takmire gitu. Itu wah Masya Allah itu. Luar biasa itu. Dulu bapak saya mempertanyakan itu duitnya neng di itu malah ngamuk-ngamuk takmire kayak gitu. Maka ini yang harus jadi koreksi ya. Jangan sampai ya kalian ngurusin masjid tapi ada kepentingan untuk ngutang di situ, ngecaknya butuh di situ, itu sebuah perkara yang salah. Allah taala. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai bagaimana keutamaan umroh bagi wanita yang masih menyusui bayi usia 8 bulan. Qadarullah saya tercatat menerima umroh dari sekolah, tapi masih ada kebingungan ketika meninggalkan dua anak yang masih balita. Anak pertama usia 2,5 tahun dan anak kedua 8 tahun. Sebenarnya anak bisa saja dititipkan, namun terkadang ada kekhawatiran karena ada pola asuh keluarga yang berbeda dengan saya, mertua dan seterusnya. Bila ditanya secara fikih mana yang harus saya utamakan, segera mengikuti panggilan umroh atau menunda sementara waktu sampai diizinkan Allah untuk kembali umroh. Ya, karena ini hadiah, ya toh. Karena ini hadiah, maka kalau memungkinkan untuk anaknya dititipkan ya silakan. Namanya hadiah itu kan nggak akan berulang di waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua, kalau memungkinkan lagi, ya toh, hadiah ditunda. Jangan sekarang lah, saya ambilnya hadiahnya 1 tahun lagi biar anak saya bisa mandiri gitu. Kalau memang itu bisa ya monggo. Ya, kalau itu juga nggak bisa, ya toh. Kemudian ini orangnya kalau melihat pertanyaannya ini kesannya kok benar-benar nanti kalau anak dititipkan nanti ada masalah, maka ya mengurusi anak lebih wajib daripada umroh. Apalagi ini kan seorang wanita, terus umroh dewean, nggak ada suaminya, itu juga dosa lagi gitu kan. Maka ya mendingan nggak usah berangkat, ya sudah diikhlaskan ya. Ya, atau kalau memungkinkan yang keempat nih. Ya, dicarikan pengganti ya toh. Misalnya, kan ini guru ya tadi ya, dari sekolah ya, guru misal gitu. Ngomong sama temennya, Mbak atau Mas, tolong digantikan umroh saya. Misal harganya atau paketnya harga 25 juta, kamu bayar 20 juta aja. 20 juta ini kita pegang, kita simpen. Nanti kalau udah ada kesempatan tinggal ditambahi untuk berangkat lagi. Ya. Ada 4 model yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dipilih sesuai dengan kondisionalnya masing-masing. Allah taala alam. Pertanyaan selanjutnya, Anda masih bingung terkait pembahasan tentang takdir. Meskipun Anda sudah berapa kali mengikuti pembahasan takdir, tetap saja masih banyak hal yang mengganjal saat menjumpai hal-hal yang terkait takdir. Anda selalu terngiang dengan pertanyaan, sampai mana kontrol manusia terhadap sesuatu yang menimpanya jika semuanya memang telah ditakdirkan. Maka di mana letak kontrol manusia terhadap sesuatu yang bisa diusahakan? Ya, jawabannya adalah nggak usah banyak belajar soal takdir, nggak usah terlalu menyelam terlalu dalam soal takdir. Ya, maka jalani aja kehidupan. Kemudian dengan amal yang terbaik, maka Allah akan mudahkan menuju apa yang ditakdirkan. Gitu. Dan orang-orang yang beramal dengan ikhlas, maka insya Allah akhirnya tetap yang terbaik. Adapun kisah-kisah orang yang beramal baik tapi kemudian berakhir buruk, itu umumnya kalau kita lihat di dalil-dalil atau kisah itu, umumnya karena amalnya tidak ikhlas. Misal orang yang berjihad, orang lain melihat dia kayaknya potensi mati syahid, dan memang mati syahid sebenarnya, tapi kemudian Nabi mengatakan dia masuk neraka. Ternyata agar dia disebut sebagai jagoan, agar dia dikenal sebagai pahlawan. Maka pentingnya ikhlas ya. Dan ada orang yang kemudian ahli maksiat tapi kemudian matinya husnul khotimah, karena siangnya dia bermaksiat tapi malamnya dia selalu tahajud, gelar sajadah, gelar karpet menghadap Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, pada subuh dia ngaji sampai waktu duha gitu kan. Tapi habis itu ya maksiat lagi gitu kan. Tapi ya husnul khotimah itu matinya hari Jumat gitu. Ya, ini adalah orang-orang yang kemudian menyembunyikan amalnya. Ya, orang lain lihatnya kita jelek tapi kemudian dia menyembunyikan amal. Tapi bukan berarti tak suruh seperti itu, enggak. Maksudnya gini loh. Yang utama adalah hari-hari kita beribadah, taat kepada Allah, tidak berbuat kemaksiatan. Ya, kemudian pas malam kita kemudian mendekat kepada Allah, beristighfar, dan itu istiqomah terus-menerus, insya Allah hasilnya baik gitu kan. Tapi kalau kemudian kita terus-menerus bertanya takdir piye pengen tahu terus gitu kan, dan kita sudah belajar dan bingung, maka hakikatnya sebenarnya otak kita atau akal kita belum nyampe. Maka saran saya stop dulu gitu. Stop dulu. Kemudian kita ganti tema yang lain, belajar fikih, belajar yang lain gitu kan. Baru nanti masuk lagi ke situ sambil berjalannya waktu. Ingat saya pernah mengalami keadaan kayak gini nih waktu SMA. Saya sampai tanya ke beberapa guru gitu, nggak paham ya. Tapi habis itu ya saya nggak nanyakan lagi gitu. Terus saya belajar yang lain gitu kan. Sampai kemudian saya buka lagi kitab takdir setelah sekian tahun gitu kan. Kita lagi buka lagi sekian tahun gitu kan.
Dan memang para ulama tidak menyarankan untuk kita terlalu banyak membahas hal-hal yang kita bingung gitu loh. Kalau kamu misal belajar masalah waris, kamu masih nggak paham, masih bingung, susah mengingat bagian si fulan ini berapa per berapa, nanti kalau si ini mati dapat berapa per berapa, ini dia namanya asobah atau namanya yang lain gitu kan. Maka kalau masih bingung, stop dulu, ganti yang lain gitu loh. Sama kayak kamu belajar pelajaran umum, kamu belajar matematika, bingung, wah, susah, belajar fisika susah, kimia susah. Terus cari yang gampang apa nih? Oh, belajar biologi ya, silakan. Oh, biologi bab reproduksi, oh gampang diingat ya, silakan. Gitu loh. Jadi dari situ dulu gitu. Kemudian geser lagi, belajar apa? Belajar tentang misal fikih gitu kan. Fikih kok bab waris tadi susah, coba geser ke bab puasa. Geser ke, cari yang mudah dulu gitu loh. Ya, maka jangan mempersulit diri kemudian sibuk di situ. Nanti kalau di ujian masuk perguruan tinggi negeri itu juga sama seperti itu gitu loh. Ketika orang ini sibuk ngurusi soal yang susah, dia akan kehabisan waktu gitu. Nah, umur juga gitu, jangan kemudian dihabiskan untuk memikirkan sesuatu yang berat gitu loh. Mikir yang ringan-ringan sih gitu. Selesaikan yang kecil-kecil dulu, nah yang ringan nanti, yang berat nanti diakhirkan gitu. Sama nanti kamu kalau ujian jadi pegawai tertentu itu kadang ada ujian psikotes. Dikasih waktu tertentu. Terus soalnya udah banyak, tapi waktunya sedikit. Terus kamu di soal paling depan itu dikasih yang paling sulit biasanya. Terus kamu ngerjakan itu, otomatis setelahnya itu kamu kelewat. Makanya nek saya kalau ada kayak gitu, tak kerjakan dari tengah atau dari belakang. Penting ada yang dijawab dulu. Nah, baru nanti yang terakhir itu yang paling susah. Dan dalam konteks takdir memang nggak bisa dipungkiri kalau ini adalah perkara yang paling berat dalam masalah akidah untuk dipelajari kemudian disampaikan. Makanya yang pertama, kita jangan cuman baca dewi, ini perlu pakai guru. Kemudian yang kedua, terus rujukannya harus benar. Ada guru yang ngajari kayak gini tapi nggak bener, ada gitu kan. Nah kemudian yang ketiga, kalau memang ini menyusahkan atau susah, sementara otak kita belum bisa nyampe, ya maka stop, ganti pelajaran yang lain ya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, bagaimana hukumnya pakai minyak esensial yang wangi untuk obat dan tercium oleh laki-laki ajnabi jika lewat? Jika memang itu bagian dari parfum atau sesuatu yang memang wangi dan kemudian akan menimbulkan fitnah, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena Nabi SAW mengatakan ya orang-orang yang wanita yang menggunakan parfum itu seperti seorang al-baghyu itu PSK gitu kan. Maka sebaiknya ditinggalkan kalau memang aromanya seperti itu. Nah, saran saya wanita itu ya pakainya semacam tawas, atau kemudian kalaupun deodoran juga bukan deodoran yang kemudian wanginya nyegrok gitu kan, pakai parfum-parfum yang gak apa-apa, kita gak kecium harum. Tapi kalau nanti ya toh sama suamimu sama pasanganmu di rumah, nah mandi parfum ya untuk nanti saember parfum kamu nyemplung boleh gitu. Tapi kalau keluar, konteksnya keluar ya, keluar rumah atau dicium orang lain gitu, maka sebaiknya dihindari aroma-aroma yang kemudian bisa menimbulkan fitnah. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, bahwa jika ada amalan yang lebih mudah tapi pahalanya sama, seperti membaca Al-Ikhlas 3 kali dengan baca keseluruhan Al-Quran, mengapa harus baca keseluruhan Al-Quran? Cukup baca Al-Ikhlas. Bagaimana tanggapan tentang hal tersebut? Maka yang harus kita pahami adalah ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kondisi kita mepet, misal kamu sakit gitu kan, terus kamu pengen mendapatkan pahala baca Quran utuh gitu, ya cukup baca Al-Fatihah 3 kali, insya Allah itu dapat. Tapi dalam konteks keutamaan yang real, artinya membaca semuanya, kita kenal dengan Quran semuanya, tetap membaca Quran seluruhnya itu lebih baik daripada 3 kali Al-Ikhlas. Ya, jadi kalau dalam hal pahala itu, misalnya kamu sedekah di bulan biasa, pahalanya 10 misal gitu. Terus kamu sedekah di bulan Ramadan, pahalanya 10 gitu, misal gitu. Nah, itu kemungkinan yang kedua, kemungkinan berikutnya adalah 10 itu dilipat gandakan lagi 10, atau 10 itu tetap, tapi kemudian 10 ini diperbesar kualitasnya. Jadi ibarat gini, ibarat balon. Gitu. Kamu dapat 10 ini balonnya kecil-kecil. Tapi begitu pas Ramadan, balonnya gede gitu. Nah, kalau konteksnya ini adalah amal soleh, memang dikalikan 10 lagi.
Nah, kalau konteksnya dosa, dosa di Ramadan dan bukan Ramadan, itu secara jumlah sama. Misalnya berdosa 10, sama 10 ya. Cuman di bulan-bulan mulia, ya atau Ramadan atau bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa namanya Muharram, kemudian Sa'ban, itu 10 nih digedeke gitu loh. Nah, dalam konteks pahalanya seperti membaca Quran seluruhnya, maka mungkin hitungan pahalanya sama. Tapi secara kualitas lebih baik tetap yang membaca seluruhnya. Satu, dari sisi itu. Kemudian dari sisi yang kedua, bahwasanya orang-orang yang membaca Quran seluruhnya diharapkan dia mendapatkan ilmu semuanya. Karena di dalam Al-Quran itu terdiri dari akidah, sirah, dan kemudian hukum-hukum. Nah, dalam Quran surat Al-Ikhlas itu mayoritasnya berisi hanya tentang akidah atau tauhid atau pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika saya tadi katakan akidah, sirah, dan hukum-hukum, maka hakikatnya Al-Ikhlas itu baru sepertiganya, yaitu akidahnya. Maka sirah dan hukum-hukumnya belum didapatkan. Nah, kesempurnaan pendapatnya adalah dengan cara membaca semuanya. Nah, kenapa kok kemudian dikatakan setara dengan Quran kalau baca 3 kali? Karena tadi sepertiga yang telu itu kan ketemunya 3/3. 3/3 itu 1. Secara pahala iya, tapi secara keilmuan itu kurang tetap gitu. Ya, maka yang harus kita pahami, ya, kalau memang kondisinya mendesak, gitu, misal kamu ngantri, gitu, terus kamu berharap hari ini dapat pahala satu baca Quran, satu pahala baca Quran full, ya tindakan aja membaca Al-Ikhlas 3 kali, dapat pahala 1 kali khatam Quran sehari itu. Nah, baru kemudian di hari atau di tanggal atau di jam tertentu, kamu rutinkan tuh baca urut ke gitu, sampai terakhir. Nah, pengagendaan seperti ini adalah hal-hal yang tepat gitu ya. Bukan kemudian cuman Al-Ikhlas 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, kemudian nggak pernah baca Quran yang lain gitu. Nanti pas orang kemudian ngomong, tolong dibuka surat misal Al-Baro'ah, bingung, apa tuh Al-Baro'ah? Nah, nggak tahu gitu kan. Karena ngertinya Al-Ikhlas tok gitu kan. Nah, sampai ada istilah kul huwaile gitu kan. Nah, karena hari-hari yang dibaca, yang didengar ya cuman surat kul gitu kan. Maka ini hal yang kurang ya dari kita kalau emang itu yang terjadi. Maka sebaiknya kita juga belajar kenal kepada Al-Quran. Kayak ini loh, kayak kamu, ya kita ngomongnya bukan pacarannya. Misal kamu punya istri atau punya suami gitu kan. Terus kamu sangat mencintai dia. Terus kamu mungkin kerja di luar kota atau sedang ada acara di luar kota. Tiba-tiba kalau dulu surat ya, kalau sekarang ya mungkin HP itu. Ding gitu kan. Muncul notif WA gitu. Pesan dari istriku tersayang atau suamiku tercinta. Ya langsung pengen moco tuh. Mau dia ngirim WA 1000 halaman pun mungkin kamu pengen baca semuanya satu persatu gitu. Bahkan ketika rapat pun kamu buka sambil sembunyi-sembunyi untuk kemudian kamu pengen ngerti isinya apa kan gitu. Nah, ketika kepada manusia aja kita bisa seperti itu, maka kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya kita lebih dari itu ya. Makanya kita harusnya tiap hari itu penasaran gitu. Dari Quran itu sebelah mana yang belum kita pelajari. Dari Quran itu sebelah mana yang belum kita ngerti gitu. Makanya ada di satu masjid itu yang luar biasa, ibu-ibunya sudah sepuh ya. Dulu nggak bisa baca, belajar baca. Bisa baca di tahsin supaya kemudian bacaannya lancar. Udah lancar, kemudian mereka baca terjemahannya. Begitu udah selesai baca terjemahannya, nah sekarang mereka masuk di membaca tafsirnya. Baca tafsir nih, manggil guru. Nah, bagus tuh kayak gitu loh. Di program kayak gitu di kampungnya masing-masing, di desa kamu, di masjid-masjid kamu, di program kayak gitu. Di masjid itu kalau udah ada kajian tafsir, udah ada kajian fikih, itu insya Allah aman. Warganya itu ayem-ayem gitu kan, nggak rame-rame, nggak aneh-aneh gitu. Tapi kalau masjid itu cuma dipakai buat sholat gitu kan, bahkan mungkin sholatnya ya tertib gitu kan, maka ya biasanya warganya ya usrek kayak gitu. Baik, khanifidin azan ya Allah yakum, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Walaikuminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.